Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, jangan lupa persiapkan dulu buku siswa tema 2 dan bu pena 5A. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Kalau sudah siap semua, mari kita mulai belajar. Udaranya segar. Udara segar sangat bagus untuk organ pernafasan kita. Manusia bernafas dengan paru-paru. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Nah, pada pembelajaran kedua kemarin, Ustazah sudah menerangkan tentang proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung kemudian masuk ke dalam hidung. Di dalam hidung kemudian udara akan didorong masuk ke dalam faring. Setelah dari faring akan masuk ke dalam laring. Nah, ketika di dalam laring ini terjadi dua percabangan anak-anak. Satu, ini yang di panah sama Ustazah ini akan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah tempat masuknya makanan. Sedangkan udara setelah dari laring akan masuk ke tenggorokan. Ini tenggorokan. Kemudian akan diteruskan ke trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Setelah dari trakea, udara akan masuk ke bronkus. Nah, perhatikan anak-anak ini bronkus. Di bronkus, setelah dari bronkus, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, karena paru-paru kita ada dua, kanan dan kiri, maka bronkus ini akan bercabang menjadi dua. Satu masuk ke paru-paru sebelah kanan, satu lagi masuk ke paru-paru sebelah kiri. Cabang bronkus disebut bronkeolus. Setelah dari bronkus, udara akan masuk ke alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, begini, ini adalah gambar penampakan alveolus jika diperbesar. Bentuk alveolus itu seperti buah anggur anak-anak ya. Buah anggur tapi ada gelembung-gelembungnya. Kenapa ada gelembungnya? Gelembung ini karena disebabkan adanya pertukaran O2 dan CO2. Bernafas juga membutuhkan otot. Otot manakah itu? Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, coba perhatikan gambarnya ini anak-anak. Manakah yang disebut diafragma? Nah, diafragma itu ini anak-anak. Perhatikan ya. Diafragma terdapat di bagian bawah rongga dada. Ini diafragma ketika berbentuk datar dan ini diafragma ketika berbentuk seperti kubah ya. Nah, proses pernafasan manusia itu dibagi menjadi dua. Satu, proses menghirup udara atau yang kita sebut dengan inspirasi, dan proses menghembuskan udara yang kita sebut dengan ekspirasi. Proses menghirup udara atau inspirasi dimulai dari udara masuk melalui hidung. Nah, seperti pembelajaran 2 kemarin ya anak-anak ya. Setelah dari hidung ketika di dalam hidung ini akan disaring oleh rambut
hidung. Apa yang disaring anak-anak? Yang disaring adalah kotoran dan debu yang masuk bersamaan dengan udara. Setelah dari rongga hidung, kemudian masuk ke faring, laring, kemudian trakea, bronkus, dan setelah dari bronkus akan masuk ke paru-paru. Nah, ketika menghirup udara, paru-paru akan mengembang. Kalian bayangkan seperti balon. Ketika kalian tiup udara, berarti itu seperti udara masuk ya, udara dimasukkan ke dalam balon. Nah, paru-paru kita ketika proses menghirup udara akan mengembang. Karena paru-paru mengembang, otomatis rongga dada juga ikut membesar. Karena rongga dada ini melindungi organ paru-paru. Nah, setelah paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, kemudian udara masuk bertukar di alveolus. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kemudian proses menghembuskan udara atau yang kita sebut dengan ekspirasi. Nah, kalau proses menghirup udara itu memasukkan udara ke dalam tubuh, kalau menghembuskan udara berarti mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Nah, setelah tadi udara saling bertukar di dalam alveolus atau gas, tepatnya gas O2 atau oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Setelah bertukar, O2 akan disalurkan ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Bagaimana prosesnya? Paru-paru mengempis karena udaranya keluar. Karena paru-parunya mengempis, otomatis rongga dada kembali ke ukuran semula. Artinya seperti semula sebelum dimasukin oksigen. Nah, udara keluar melalui saluran pernafasan dari alveolus, keluar ke bronkiolus, keluar ke bronkus, trakea, ke laring, ke faring, kemudian ke hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa amati gambar berikut. Nah, ini adalah mekanisme inspirasi atau memasukkan proses menghirup udara, dan ini adalah proses ekspirasi atau menghembuskan udara. Kalian perhatikan anak-anak. Ketika udara masuk, perhatikan ini paru-parunya, warna merah ini. Paru-paru akan membesar, otomatis tulang rusuk juga ikut mengembang. Nah, otot tulang rusuk ketika membesar itu dinamakan kontraksi. Karena paru-paru mengembang, otomatis otot diafragma ini akan turun ke bawah karena ditekan oleh paru-paru yang mengembang atau membesar. Nah, sedangkan ketika menghembuskan udara, kalian perhatikan udara keluar dari paru-paru. Karena udaranya keluar, otomatis paru-parunya mengempis. Kalau paru-parunya mengempis, berarti otot tulangnya juga ikut relaksasi. Relaksasi itu berarti mengecil. Nah, setelah udaranya keluar melalui hidung, karena udaranya sudah keluar, otomatis diafragmanya akan naik karena paru-parunya sudah mengempis. Nah, jenis pernafasan manusia dibagi menjadi dua. Satu, pernafasan dada. Dua, pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, ini menggunakan otot
tulang antar tulang rusuk. Kemudian kalau pernafasan perut, pernafasan yang menggunakan otot diafragma atau perut. Lah, pernafasan dada dan pernafasan perut ini terjadi secara bersamaan. Seperti tadi, ketika udara masuk, otomatis apa anak? Paru-parunya mengembang. Kalau paru-parunya mengembang, berarti otot antar tulang rusuk juga ikut apa anak-anak? Ikut membesar. Sedangkan otot perut juga terjadi sama anak-anak. Ketika udara masuk, paru-paru mengembang, otot tulang rusuk juga ikut membesar, maka otot diafragma akan tertekan ke bawah atau datar. Sedangkan ketika menghembuskan udara, paru-parunya mengempis, otomatis otot antar tulang rusuk ikut relaksasi atau mengecil. Nah, kalau sudah mengecil, nanti otot perut atau diafragmanya menjadi seperti kubah naik ke atas karena paru-parunya sudah mengempis mengeluarkan gas karbon dioksida. Kita pelajari hari ini adalah tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor, kalian perhatikan anak-anak, ini adalah tangga nada, sedangkan 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 disebut jarak atau interval nada. Ciri-ciri lagu diatonis mayor itu kebalikan dari ciri-ciri lagu diatonis minor. Ciri-ciri lagu diatonis minor bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada 6. Nah, contoh lagu diatonis mayor, contohnya lagu syukur, gugur bunga, himne guru, mengheningkan cipta, bengawan solo, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam tangga nada diatonis mayor itu ada 3. 1. Tangga nada minor asli. Artinya apa? Nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum mendapat nada sisipan. Yang kedua, tangga nada minor harmonis. Nah, tangga nada minor harmonis ini, nada ketujuh dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Nah, yang ketiga, tangga nada minor melodis, yaitu nada ke-6 dan nada ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.